Bab 519. Mengapa kamu? Nathan, menurutku Triparta Group ingin menyelesaikan masalah ini sekaligus. Jika kita tidak pergi, aku khawatir orang-orang tak tahu malu ini akan menggunakan segala macam muslihat. Aku juga berpikir sudah waktunya untuk bernegosiasi. Tidak bisa mengusik kita begini terus. Bahkan jika kita bekerja sama, mari kita menghasilkan uang dan mengembangkan Anhemia bersama. Setelah Jolene menerima saran semua orang, dia menghubungi Kilian. Kirin menjawab bahwa bos besar juga setuju untuk bernegosiasi. Tapi dalam negosiasi ini kita berada di pihak yang menguntungkan. Kita harus menunjukkan sikap tertinggi. Menurutku eksekutif tinggi tidak bisa pergi. Jadi utus Nathan saja. Jolene punya ide. Setuju untuk bernegosiasi. Tetapi mengirim orang yang tidak relevan. Jelas tidak menganggap ini serius. Ini akan memberi tekanan pada Triparta Group. Bahkan jika pada akhirnya mereka bekerja sama, mereka akan mendapatkan keuntungan yang bagus untuk Jordan Group. Apa? Nathan yang pergi. Tidak masalah jika tidak menganggap keberadaan mereka. Tapi mengutus Nathan hanya akan membuat masalah. Semua orang bingung. Tidak. Tidak. Kalian tidak mengerti. Nathan sangat kuat dalam hal ini. Jadi, begitu saja, kata Jolene. Sebenarnya dia ada tujuan sendiri. Dia ingin mempromosikan Nathan. Tetapi masalahnya tidak bisa meyakinkan publik. Harus membiarkan Nathan menghasilkan beberapa prestasi. Itu sebabnya dia berpikir kali ini membiarkan Nathan pergi bernegosiasi dengan Triparta Group untuk meningkatkan prestasinya. Hah, aku yang pergi. Nathan juga terkejut. Aku telah menulis isi dan rencana negosiasi di sini. Kamu ikuti saja ini. Jolene bahkan menyiapkan semua hal yang diperlukan Nathan untuk negosiasi. Itu karena dia mencoba yang terbaik untuk mempromosikan Nathan. Tapi dia tidak tahu bahwa Nathan adalah bos Jordan Group. Ya, oke. Nanti minta Wisnu yang mengantarku ke sana. Nathan berkata dengan tidak sabar. Adapun materi negosiasi yang dibawa Jolene, Nathan bahkan tidak melihatnya. Triparta Group ingin bernegosiasi. Mustahil. Bahkan jika berlutut dan memohon juga tidak mau bernegosiasi. Nathan ingin melihat apa yang akan dilakukan Triparta Group. Pukul 3 sore, di ruang konferensi Hotel Dinasti. Orang-orang dari Triparta Group sudah ada di sana, dikelilingi oleh kerumunan. Seorang wanita kuat bersinar muncul dengan pakaian setelan kantor. Begitu dia tiba, para wanita lain di antara kerumunan kalah cantik. Auranya sangat kuat. Dia adalah Sakila Heid, manajer umum baru Triparta Group di negara Neslandia. Sakila Heid adalah wanita karir yang sangat hebat. Dia diterima di Universitas Eletas kemudian melanjutkan pendidikan di luar negeri. Setelah bekerja selama beberapa tahun, ia bekerja di sebuah perusahaan pencarian eksekutif di bawah Triparta Group. Khusus mencari talenta eksekutif dari perusahaan lain untuk Triparta Group. Dalam 5 tahun terakhir, Sakila secara pribadi merekrut lebih dari 370 talenta eksekutif tinggi untuk Triparta Group, yang telah memecahkan rekor. Terutama ketika Triparta Group menerapkan strategi untuk menghadapi perusahaan lain. Pertama-tama membiarkan perusahaan pencarian eksekutif mengambil tindakan untuk merekrut semua eksekutif berbakat dari perusahaan lain. Perusahaan pencarian eksekutif terdengar bermartabat. Tetapi di industri ini, itu dianggap sebagai pekerjaan yang kotor. Khusus untuk merebut orang dari perusahaan lain. Sakila Heid juga seorang negosiator ulung. Setiap kali menegosiasikan kerjasama, pasti berhasil. Park Cheon-sik selalu mempercayainya. Sakila adalah penduduk asli Anhemia. Jadi dia memberinya posisi manajer umum Triparta Group di negara Neslandia. Lalu menjodohkan dengan keponakan dia. Di belakang Sakila adalah Choi Hongman yang tinggi seperti gunung. Semua orang yang hadir gemetar melihatnya. Setelah beberapa saat, Wisnu mengantar Nathan ke sini. Hah, kenapa kamu? Nathan. Ketika Sakila melihat Nathan, dia terkejut. Bab 520. Jodoh masa kecil Nathan. Kamu, Sakila Heid. Nathan juga mengenali wanita ini. Dapat dikatakan bahwa sebelum sekolah menengah, Nathan dijodohkan dengan wanita ini. Karena dia adalah menantu yang ditunjuk orang tua angkat Nathan sejak kecil. Ayah Sakila, Bakri Heid dan ayah angkat Nathan adalah teman baik.
Keluarga Haidt juga merupakan keluarga besar, meskipun tidak sebaik keluarga Clark. Setelah memungut Nathan, kebetulan Shakila lahir. Kemudian Bakri Haidt mengusulkan ide untuk menjodohkan mereka, agar bisa menempel pada pohon besar keluarga Clark. Meskipun orang tua angkat Nathan memandang rendah status keluarga Haidt, Nathan adalah anak angkat, jadi mereka menyetujuinya. Nathan bangkit selangkah demi selangkah. Keluarga Haidt sangat senang. Nathan menjadi kuat, membuktikan bahwa keluarga Haidt pilihan benar. Shakila juga semakin menyukai Nathan dan mengikutinya setiap hari. Sampai Nathan dan Kirana bersama. Keluarga Haidt putus hubungan dengannya dan merobek kontrak perjodohan masa kecil itu. Dan mengancam bahwa Nathan akan menyesalinya. Sejak itu, Shakila tidak pernah disebut lagi. Dikabarkan dia dikirim untuk belajar di luar negeri. Adapun Bakri Haidt, pada hari Nathan di penjara, dia bahkan datang untuk menghinanya. Shakila juga sangat senang ketika tahu bahwa Nathan ada di penjara. Nathan semakin terpuruk, semakin bahagia hatinya. Terutama mengetahui bahwa Kirana menjadi janda. Dia senang setengah mati. Dia selalu merasa bahwa Kirana mencuri segalanya darinya. Awalnya, posisi istri dari Antra Group adalah miliknya. Hehe, kamu masih bisa mengenaliku. Tidaklah mudah. Shakila tertawa. Setelah itu, wajahnya langsung berubah. Bagaimana? Apa kamu mewakili Jordan Group bernegosiasi? Ya, benar. Kamu perwakilan dari Triparta Group. Nathan bertanya. Sepertinya kamu belum tahu identitasku. Shakila tersenyum. Identitas apa? Nathan bertanya. Dengar baik-baik. Yang berdiri di depanmu adalah manajer umum Triparta Group di Neslandia. Seseorang segera memperkenalkannya. Pria itu kemudian berkata, apa identitasmu? Beraninya Jordan Group mengutusmu untuk bernegosiasi. Tanpa menunggu Nathan berbicara, asisten Shakila mengambil tablet di depan Shakila dan berkata, manajer Shakila, yang di depan Anda adalah Nathan, konsultan teknis Jordan Group. Tidak memiliki posisi yang penting, hanya sebuah jabatan kosong. Lagi pula, eksekutif Departemen Teknis Samuel Compton yang menariknya masuk. Singkatnya Nathan ini masuk lewat jalur orang dalam. Mendengar ini, senyum Shakila semakin kuat. Perusahaan pencarian eksekutif paling ahli dalam mencari informasi. Sekarang mereka telah menyelidiki segalanya tentang Nathan di Jordan Group, termasuk siapa yang membenci Nathan. Dia tahu dengan jelas. Informasi menunjukkan bahwa kebanyakan orang di Jordan Group sangat tidak puas dengan Nathan. Masuk karena orang dalam. Dia awalnya telah dipecat kemudian kembali lagi. Kuesioner untuk karyawan Jordan Group orang yang paling dibenci di perusahaan. 80% orang mengisi Nathan. Karena semua karyawan Jordan Group masuk berdasarkan kemampuan. Hanya Nathan yang memiliki hubungan orang dalam. Nathan, awalnya mengira setelah kamu dibebaskan dari penjara, kamu akan menunjukkan kemampuanmu. Aku tidak menyangka kamu akan terpuruk. Setiap hari kamu bergaul dan bercanda dengan penjaga keamanan. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Shakila bertanya sambil tersenyum. Barusan dia mendengar bahwa Nathan mewakili Jordan Group. Pikiran pertamanya adalah bahwa Nathan adalah bos Jordan Group. Tapi setelah membaca informasi itu, dia merasa lega. Ternyata karir penjara Nathan benar-benar menghancurkannya. Sekarang dia hanya berandalan.